Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh dosen pengampu kami, Bu Juwita. Dan di sini kami akan memulai tentang kasus yang kami buat, faktor-faktor penyebabnya bunuh diri. Dan judul yang kami ambil adalah tingginya kasus bunuh diri artis di negara Korea. Kasus bunuh diri di dunia masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Data Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization menunjukkan ada 800.000 orang di dunia meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya. Atau dengan kata lain, 1 orang meninggal dunia karena bunuh diri setiap 40 detik secara global. Dengan jumlah ini, WHO menyebutkan bunuh diri masuk sebagai 20 besar penyebab kematian di dunia. Secara umumnya ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa seseorang itu melakukan tindakan bunuh diri. Itu salah satunya ada depresi yang berat, ada seseorang yang memiliki masalah sosial, ada seseorang juga yang memiliki masalah mental dan lain-lainnya. Dan di sini kasus yang kami buat ini berdasarkan ilmu kriminologi. Dan subjek hukum yang kami ambil itu adalah artis Korea. Dan banyak sekali mungkin teman-teman yang mengenal artis Korea maupun boyband Korea itu ya. Dan ada seorang penulis yang menggeluti seminar global kebudayaan Korea. Itu ada seseorang yang menyatakan bahwa Korean culture product has become popular at the wall of Asian countries for the last 10 years. Nah, dari dewasa hingga anak-anak itu banyak sekali yang menggemari artis Korea maupun boyband Korea. Dan alhasilnya berdampak seseorang itu terkena Korean fever atau demam Korea karena tingginya popularitas artis Korea. Akan tetapi, siapa sangka di balik gemerlapnya dunia hiburan di Korea, tidak sedikit artisnya yang mengalami depresi. Menjadi artis di Korea tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Persaingan industri hiburan yang sangat ketat, jadwal training yang padat, dan tuntutan dari fans maupun manajemen artis yang menuntut untuk selalu tampil sempurna akan menjadi faktor pembawa depresi bagi artis itu sendiri. Seperti berita yang dilansir dari Viva News seperti berikut, yaitu Doll Kim adalah salah satu model ternama Korea yang sudah go internasional. Perempuan cantik ini sudah malang melintang di atas catwalk pegelaran busana di New York, Milan, dan Paris. Tetapi karirnya yang gemilang tak membuat perempuan ini bahagia. Tanpa alasan yang jelas, Doll Kim memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan jalan pintas. Ia ditemukan tergantung di apartemennya pada Paris pada November 2009. Diduga kematian model ini karena ia merasa ada yang tertekan yang berharap pada karirnya sebagai seorang supermodel. Tak hanya itu, kematian Doll Kim diduga karena ia merasa kehilangan jati dirinya. Ia merasa bukan dirinya sendiri. Hal itu diketahui karena sebelum bunuh diri, ia sempat menuliskan pesannya di dalam blog pribadinya. Doll Kim menulis, "Aku merasa tertekan dan bekerja terlalu keras," katanya. Di dalam pesan lain juga ia menuliskan, "Semakin besar aku, semakin kesepian." Pesan terakhir yang ditulis adalah pada 18 November 2009. Pada pesan itu, model yang sering membawakan produk fashion ternama ini menuliskan kata "Say Hey Forever". Pesan itu diikuti dengan video lagu milik penyanyi Inggris Jim Rivers yang berjudul "I Go Deep". Doll Kim terdapat satu kasus lagi yang serupa dengan berita di atas seperti yang telah dilansir oleh Viva News. Model Kim Jin Ho ditemukan tewas bunuh diri pada 7 Oktober 2008. Penyebab kematian model itu disebut-sebut karena merasa hidupnya sepi. Dia merasa kesepian dalam menjalani hari-harinya. Hal itu diketahui dari catatan yang ditemukan saat pria itu melakukan bunuh diri. Sebelum menutup mata untuk selamanya, Kim Jin Ho juga sempat menulis di website pribadinya tentang kesepian yang dirasakan tersebut. Dia menuliskan, "Hidup bagaikan angin, apakah yang harus dilakukan untuk mengakhiri penderitaan ini?
kebahagiaan, memisahkan kesedihan, semuanya itu hanya sesaat. Bukan di atas bermotif sama, yakni tentang selebritis yang tengah mengalami depresi dan mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Kasus di atas adalah salah satu contoh dari rentetan artis-artis Korea yang mengalami depresi yang mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya, yakni dengan melakukan bunuh diri. Mengapa mereka melakukan tindakan ekstrem seperti bunuh diri? Dalam budaya Korea, dikenal jika seseorang sedang ada dalam masalah, sebaiknya dia diam dan mengatasi masalahnya sendiri. Jika kesabaran mereka sudah diimbang batas, mereka akan gelisah dan putus asa, dan akhirnya mengambil tindakan ekstrem untuk bunuh diri. Kepercayaan akan konsep reinkarnasi juga memperkuat alasan untuk melakukan bunuh diri, karena dengan mati bunuh diri, mereka berharap akan menjadi lebih baik di kehidupan selanjutnya. Terdapat suatu faktor yang sangat mendasar kenapa mereka sangat mudah untuk memutuskan mengakhiri hidupnya, yaitu karena mereka tidak memiliki agama dan tidak mempercayai akan adanya Tuhan. Di kalangan masyarakat Korea masih ada yang tidak memiliki agama, sehingga ketika dia mengalami depresi, penghargaan terhadap kehidupannya menjadi rendah. Dan jika dilihat dari perspektif psikologi, perilaku artis Korea yang melakukan aksi bunuh diri, mereka mempunyai kepribadian yang kurang sehat. Mereka juga tidak mampu untuk memperjuangkan hidup dirinya, sehingga timbul keinginan untuk mengakhiri hidup mereka. Ini berkaitan dengan kebosanan hidup, dan mereka juga menunjukkan perilaku abnormal, di mana terjadinya personal discomfort, yaitu anggapan bahwa ialah orang satu-satunya yang menderita dan tidak merasa bahagia. Bunuh diri yang dilakukan Daul Kim dan Kim Ji Ho termasuk dalam tipe bunuh diri anomis. Menurut Figure tahun 1993, hal ini terjadi di mana keadaan moral seseorang yang bersangkutan tengah kehilangan cita-cita, tujuan, dan norma dalam hidup mereka. Ini dapat terjadi karena musibah yang tengah menimpanya, atau juga telah tercapainya cita-cita yang besar yang telah diimpikan. Daul Kim dan Kim Ji Ho dapat dikatakan sebagai model papan atas yang terkenal di Korea, namun karena mereka telah mencapai sesuatu yang diinginkannya, yaitu menjadi artis papan atas, maka mereka kehilangan arah tujuan hidupnya. Ditambah lagi dengan tuntutan dunia keartisan yang keras dan tidak adanya teman dekat untuk saling berbagi cerita, dapat menjadi faktor mereka menjadi depresi dan mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Dan karena tidak sanggup lagi untuk menahan beban kehidupan mereka. Aksi bunuh diri terjadi di tengah suasana percekcokan antara pribadi dan tekanan hidup yang berat. Kasus bunuh diri dilakukan karena stres yang ditimbulkan oleh berbagai sebab. Di antaranya, yang pertama ada depresi. Seseorang yang melakukan bunuh diri sedang dilanda depresi pada saat tindakan tersebut dilakukan. Yang kedua ada krisis hubungan interpersonal. Tidak adanya orang-orang terdekat dapat menimbulkan stres berat yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri. Yang ketiga ada kegagalan dan dievaluasi diri, perasaan bahwa dirinya telah gagal yang pada umumnya menyangkut hal pekerjaan sehingga dapat menimbulkan devaluasi diri atau rasa kehilangan harga diri yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri. Yang keempat ada konflik batin. Stres berasal dari konflik batin atau bertentangan di dalam pikiran seseorang yang bersangkutan. Misalnya Kim Ji Ho merasa kesepian dalam menjalani hari-harinya, dia bingung, kesepian, dan merasa hidupnya bagaikan angin. Pada akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri perasaan kesepiannya itu dengan melakukan tindakan bunuh diri. Yang kelima ada kehilangan makna dan harapan hidup. Jika seseorang telah merasakan kehilangan makna dan harapan hidup, ia akan merasakan hidupnya itu sia-sia yang akan mengakibatkan ia memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan pergaulan dengan orang-orang di sekitarnya guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologisnya. Tanpa pergaulan sosial, manusia tidak dapat berkembang sebagai manusia seutuhnya. Hal ini pula yang terjadi pada selebriti Korea yang melakukan tindakan bunuh diri. Semasa hidupnya, mereka terus menjalani segala aktivitas entertainmentnya tanpa memenuhi kebutuhan akan sosialnya, yaitu berinteraksi dengan orang lain. Bagi mereka, proses interaksi komunikasi hanya berlangsung seputaran dunia pekerjaannya saja, tidak mengarah kepada hubungan interpersonal yang intens. Inilah yang menyebabkan mereka depresi
kasus bunuh diri ini, kualitas komunikasi antar individu harus ditingkatkan, terutama dalam menumbuhkan hubungan interpersonal. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hubungan interpersonal, yaitu yang pertama, ada trust atau percaya. Dengan memiliki sifat percaya, akan membuat proses komunikasi menjadi efektif dan memperjelas pengiriman dan penerimaan informasi. Yang kedua, sikap suportif. Perilaku suportif akan meningkatkan kualitas komunikasi. Dalam sikap suportif, terdapat poin orientasi masalah, di mana seseorang akan mencari pemecahan masalah dan mengajak orang lain untuk bersama-sama mencegah kasus bunuh diri berlanjut. Yang ketiga, sikap terbuka atau open-mindedness. Dengan sikap terbuka, seseorang akan menilai pesan secara objektif dengan menggunakan data keajegan logika. Dalam upaya mencegah terjadinya bunuh diri ini, baik itu public figure ataupun setiap diri individu harus menjaga keberlangsungan hubungan interpersonal dalam kehidupannya. Karena dengan menjalin hubungan interpersonal yang baik, kita akan berinteraksi dengan sesama manusia lainnya dan kita akan lebih mengerti dengan tujuan dan arti dari kehidupan. Nah, dalam kasus ini mengenai teori psikogenesis. Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor inteligensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, interpretasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, dan kecenderungan psikologis. Yang artinya, yang jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orang tua terlalu sibuk berkarir. Bunuh diri tidak bisa dianggap sepele karena satu nyawa yang hilang sangatlah berharga. Jika mengalami tanda-tanda depresi atau terlintas keinginan untuk mengakhiri hidup, segera cari bantuan profesional atau menghubungi komunitas psikologi yang ada di dekat Anda.